Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Nikomang Ayu Sudianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada 2 pertanyaan pemantik dan 3 pertanyaan lanjutan dalam video ini. Pertanyaan pertama, apakah kesimpulan yang didapatkan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Baik, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai konteks kehidupan. Manajemen diri artinya seorang pemimpin pembelajaran mampu untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Seorang pemimpin pembelajaran mampu untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Untuk keterampilan berrelasi, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seorang pemimpin pembelajar untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas, dan dapat mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari tindakan dan perilaku yang dikerjakan. Ada 4 cara untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, pembelajaran yang akademik yang terintegrasi KSE. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Apakah hasil yang ingin dicapai setelah penerapan pembelajaran sosial dan emosional? Tentunya ada peningkatan perilaku positif dari komunitas sekolah. Dan tentunya nanti pengurangan perilaku-perilaku negatif, mengurangi tingkat stres, dan juga meningkatkan performa akademik siswa. Jadi, seorang pemimpin pembelajaran akan menuntun segala kekuatan yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memahami tentang pembelajaran sosial emosional karena pendidik yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan memiliki 5 kompetensi sosial emosional, maka seorang guru akan mampu menumbuhkan motivasi murid untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Lalu, apa kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan modul 1.1 adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menuntun kodrat murid dengan lebih maksimal dengan menghadirkan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid mampu mengembangkan potensinya. Kaitannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak adalah untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, maka pembelajaran sosial emosional harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pendidik harus selalu belajar untuk reflektif, untuk dapat mengembangkan potensinya agar dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi murid. Kaitannya dengan modul 1.3, visi guru penggerak adalah pembelajaran sosial emosional akan mendukung guru untuk mewujudkan visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan yang tentunya membutuhkan 5 kompetensi sosial emosional sehingga akan memudahkan mencapai tujuan pendidikan nasional.
Kaitannya dengan modul 1.4 budaya positif adalah lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru akan tercermin dalam sikap saling percaya dan akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Sikap saling percaya ini akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid untuk mengekspresikan dirinya. Murid akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba berkolaborasi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional karena pembelajaran berdiferensiasi mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Hal tersebut membuat murid merasa nyaman dan senang untuk belajar. Jadi kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional yang dilakukan secara kolaboratif dan reflektif akan membantu pendidik untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak dan juga visi sekolah dengan menumbuhkan motivasi murid untuk memunculkan potensinya dalam suasana pembelajaran yang positif, menyenangkan, dan ramah anak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pertanyaan lanjutan. Sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya bisa diwujudkan dengan nasihat-nasihat dan bukan merupakan tugas guru mapel, melainkan menjadi tugas wali kelas dan guru BK. Dan muridlah yang harus mempelajarinya. Sehingga saya pun belum pernah mengajarkan pembelajaran sosial emosional ini. Namun ternyata pembelajaran sosial emosional bisa diajarkan baik secara eksplisit maupun implisit dalam pembelajaran dan harus dilaksanakan secara kolaboratif. Tidak hanya murid yang mempelajarinya, namun guru dan tenaga pendidikan pun harus ikut dalam pembelajaran sosial emosional ini. 3 hal mendasar yang penting sekali saya pelajari adalah pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan KSE. Perubahan yang akan saya terapkan pada siswa saya adalah dengan melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang secara eksplisit dirancang dalam RPP atau modul ajar yang diajarkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan dengan rekan sejawat, perubahan yang akan saya terapkan adalah dengan mendefinisikan terkait dengan pembelajaran sosial emosional, baik pengajaran eksplisit maupun implisit dalam pembelajaran, sehingga dapat diterapkan di sekolah secara kolaboratif. Baik, demikianlah video saya kali ini. Semoga menginspirasi. Om Santi 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 Om.